Oh ya guys, gua juga ingin kasih tahu kepada kalian kalau ada game yang paling populer sekarang ini hadir di mobile secara resmi dan sekaligus game anime pertama yang disahkan dan diadaptasi dari serial One Punch Man. Dan tentunya para karakter-karakter yang ada di game ini diperankan asli oleh para pengisi suara yang ada di dalam animenya guys. Nah, game ini akan mengusung cara bermain multiplayer secara tim berbasis turn based, yang berarti kalian bisa menggunakan pahlawan atau karakter-karakter monster dalam satu tim guys, agar kalian bisa menjadi tim kuat. Nah, apalagi banyak karakter-karakter nih yang bisa kalian gunakan seperti Saitama, Genos, bahkan bisa tuh Lord Boros. Nah, One Punch Man ini baik banget kepada kalian nih, dimana kalau kalian pertama login sebagai player baru, kalian akan mendapatkan hero berank S, yaitu Genos, secara gratis guys. Gak cukup di situ, buat kalian yang rajin login setiap harinya, game ini akan memberikan hero berank SS, yaitu Speed Sonic, kepada setiap player. Buat kalian yang ingin download game One Punch Man, game ini tersedia secara gratis di mobile. Silahkan kalian download gamenya dengan link yang sudah gua sediakan di deskripsi video ini. Hai para Nico user dan kaum ibu kaum yang paling hobinya itu rebahan sambil nonton NTR. Seperti di judul video kali ini guys, gua pengen bahas anime-anime dengan karakter utama yang memiliki sebuah kekuatan tapi orang lain itu tidak mengetahuinya. Ya ada sih ya yang tahu, tapi palingan itu cuma orang terdekatnya. Nah, balik lagi ke topik nih guys, apa saja sih anime-anime yang karakter utamanya itu memiliki kekuatan tapi orang lain itu tidak mengetahui kekuatan tersebut? Nah, tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita ke list yang pertama. Bounen no Shamdo. Nah, ini adalah salah satu anime favorit gua nih, dengan visualnya yang keren. Ya walaupun anime ini agak sci-fi gitu sih, jadi lu bakalan ngelihat alat-alat perang yang agak canggih gitulah. Ceritanya sendiri bermula di suatu pagi di sebuah pulau yang bernama Sentan guys. Takehara Akiyuki membiarkan seorang gadis asing ikut naik bus di sekolahannya. Tapi kemudian gadis tersebut itu meledakkan bom dan menanamkan Hiroko atau sel monster ke dalam tubuh Akiyuki dan mengubahnya menjadi jamet anjing. Nah, secara bersamaan ya ada sebuah serangan di Pulau Sentan dengan senjata biologis yang bernama Hitogata. Nah, hal inilah yang mengundang karakter yang bernama Nakayami ke tengah-tengah medan pertempuran, di mana dia ini bertemu dengan Akiyuki dan mengembalikan kemanusiaannya. Nah, pada saat itu juga nih takdir mereka berdua ini dimulai untuk menyelamatkan dunia yang diambang kehancuran guys. Devil Survivor 2 The Animation. Ya walaupun namanya Devil Survivor kedua, tapi sebenarnya anime ini itu nggak punya prequel guys. Dimana seri ini lebih ke adaptasi game doang sih yang berjalan tanpa prequel. Anime ini menceritakan tentang 7 hari peradilan manusia guys, dimana Kazuki Hibiki adalah seorang anak SMA biasa yang secara mengejutkan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk menyelamatkan manusia dari kemusnahan guys. Bermula ketika si Hibiki ini menunggu temannya yaitu Daichi yang baru keluar seusai ujian tryout, mereka ini menghabiskan waktu bersama di sebuah kafe. Nah, disinilah Daichi ini memperkenalkan sebuah situs video yang cukup unik yang bernama Nisia. Nisia adalah sebuah situs video yang bisa menayangkan kematian temanmu. Dan ketika mereka ini menaiki kereta, Nisia memberikan notifikasi tentang video baru kematian. Daichi dan Hibiki sama-sama terkejut ketika melihat video tersebut, karena masing-masing dari mereka ini akan mati karena kereta yang mereka tumpangi. Dan benar saja berapa menit berselang, stasiun itu mulai roboh dan rel kereta pun bergeser sehingga menghantam peron-peron di stasiun. Nah, setelah tragedi tersebut itulah saat mereka akan mati, mereka ini disuruh pilihan hidup atau mati. Jika mereka ini memilih hidup, syaratnya itu harus mengikuti kehidupan di dalam aplikasi tersebut guys. Dan dimulailah tuh sebuah cerita Devil Survivor. Garu Hanu no Kokunin. Nah, bicara tentang Garu The Animation, yap, anime ini adalah buatan studio MAPPA. Yah, lu tau lah, studio yang akan ngegarap Shingeki no Kyojin season 4 besok guys. Dan sebelum lu nonton Shingeki no Kyojin, nih anime bisa menjadi penyegar lah ya. Dan bisa jadi gambaran mungkin Shingeki no Kyojin bakalan seperti apa visualnya, yang bakalan ngandelin 3D banget lah ya. Boku no Pico mungkin saja pakai ala-ala 3D gitu bakalan bagus guys. Apalagi nih ya pas pedang-pedangannya itu tuh. Seperti apa ya? Cerita anime ini dimulai ketika seorang raja konselor meluncurkan perburuan penyihir guys, yang bakalan membahayakan Night Makai dan juga Makai Priest guys, yang seharusnya tugas mereka ini adalah melindungi orang-orang kerajaan guys.
Ini malah sebaiknya diburu dan dibunuh. Nah, mulailah tuh ada seorang Makai Priest yang telah dijatuhi hukuman mati. Nah, saat itu juga dia ini melahirkan seorang putra, guys. Anak ini itu akhirnya diselamatkan oleh ayahnya yang seorang Makai Knight. Dan akhirnya ketika dia ini dewasa, dia ini mewarisi Golden Armor sebagai keturunan Golden Knight, guys. Nah, di sisi lain ada sebuah kerajaan di mana penasihat raja telah mengambil alih negara. Nah, gara-gara rajanya itu sudah jatuh sakit dan pangeran itu diusir oleh ibunya. Nah, mulai itulah cerita di mana sang pangeran ini datang mencari kesatria emas legendaris dengan harapan bisa merebut kembali tuh kerajaannya. Be the Beninging. Nah, ini nih anime yang temanya kriminal tapi bisa dibilang seru untuk diikuti, guys. Apalagi buat kalian yang langganan Netflix, wajib bangetlah nonton anime ini. Bersetting di dunia yang memiliki teknologi mutakhir, aksi dan kejahatan melebar di dunia kepulauan Seremona, di mana sang karakter utama yang bernama Koku dan seorang investor legendaris dari kepolisian RIS bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh organisasi kejahatan. Dan juga ada karakter seorang pembunuh berantai yang bernama Killer Bee. BTW bukan Killer Bee yang ada di Naruto itu, beda lagi, guys. Dan yang paling seru itu adalah unsur actionnya ini nih, yang bikin anime ini beda banget dengan anime-anime detektif lainnya, guys. Full Time Magister. Nah, ini nih dari anime ini kalian harus belajar, guys, agar kalian itu bisa belajar merendah untuk meroket, guys. Kenapa gua bilang elu? Karena elu itu ya elah dapat dojin NTR loli aja udah sombongnya minta ampun. Gak mau bagi-bagi gitu kan. Awas lu ntar kena azab anjing. Bercerita tentang karakter utama yang bernama Movan, guys. Awalnya dia ini bersekolah di sekolah elit gitulah. Movan ini dihujat oleh teman-teman kelasnya karena dia ini direndahkan. Movan pun hanya bersabar karena dia ini punya koleksi dojin segudang lah ya. Dan di saat penentuan elemen sihir atau yang di dalam animenya itu disebut dengan Eweken, Movan ini berhasil mendapatkan 2 elemen. Yang bisa dibilang sangat jarang banget lah ada orang yang bisa mendapatkan 2 elemen, guys. Kalau sampai ada yang dapat 2 berarti dia ini pengoleksi dojin loli anjing. Nah, elemen tersebut yaitu api dan juga petir, guys. Awalnya teman-temannya ini hanya mengetahui bahwa Movan ini hanya memiliki elemen api. Sebegitu baiknya Movan kan dengan teman-temannya, dia ini berusaha untuk menyembunyikan elemen petirnya. Karena kalau dia menunjukkan semua kekuatannya, pasti bakalan ada aja tuh murid yang syirik tuh. Iri bilang aja, bos. The Daily Life of the Immortal King, yang juga berarti setiap orang ini memiliki kekuatan energi spiritual yang berbeda-beda, guys. Salah satu di antara mereka adalah Wang Ling. Dia ini adalah seorang kultivator yang memiliki anugerah energi yang sangat besar sejak dia lahir. Pada saat Wang Ling ini menyaksikannya, kekuatannya itu pun terpancing dalam dirinya. Dia ini berhadapan dengan seorang raja iblis dan berhasil mengalahkannya. Hal tersebut lantaran Wang Ling ini memiliki kekuatan supranatural yang tidak terbatas dan lebih besar dari siapapun, guys. Namun karena Wang Ling ini tinggal di antara sekelompok siswa-siswa yang biasa, dia ini mau tidak mau harus menyembunyikan kekuatannya agar tidak memancing perhatian dan tidak diketahui oleh orang lain, guys. Dia pun ini melewati kejadian-kejadian yang menarik dan juga pertempuran di masa sekolahnya, guys. Terutama sekarang saat dia itu sudah beranjak ke usia yang 16 tahun. Sayangnya walaupun Wang Ling ini melewati masa-masa remajanya dengan normal, dia ini harus berhadapan dengan keadaan yang membuatnya itu harus mengeluarkan energi spiritualnya. Tapi karena kekuatannya yang sangat luar biasa inilah, dia ini belum berhasil tuh menggunakan 100% untuk mengendalikan kekuatannya agar tidak keluar terlalu banyak, guys. Nah, karena hal tersebut itulah Wang Ling harus berkali-kali tuh menggunakan kekuatannya untuk menghapus ingatan orang-orang yang ada di sekitarnya yang sudah menyaksikan pertempurannya, guys. Nah, sebelum kita masuk ke list utamanya, ada beberapa honorable mention yang gak terlalu banyak sih. Jadi gua masukin ke honorable mention. One Punch Man, Boku Dake ga Inai Machi, Oari no Seraph, Z-Man. Nah, ini adalah anime yang bikin pusing nih. Sebenarnya yang pihak salah itu siapa nih? Si monster, si pemburu, si ilmuwan, atau si Pico? Atau kalian tuh wibu-wibu yang dapat dojin gak bagi-bagi? Bercerita tentang corporation yang bernama Amagi, guys. Mereka ini menciptakan monster-monster untuk kemudian diadu sebagai bahan hiburan. Sampai pada suatu hari,
monster-monster tersebut itu mendadak memberontak. Akhirnya Amagi Corporation ini menciptakan seorang pemburu yang disebut dengan ZET. Tapi ilmuwan yang ada di balik Amagi Corporation lalu memutuskan kabur bersama ZET yang masih dalam wujud bayi dan membesarkannya sebagai manusia biasa yang bernama Jin, guys. Rencana ilmuwan yang bernama Kanzaki ini akhirnya berjalan lancar selama beberapa tahun. Namun ketika monster-monster itu yang kini menyebut dirinya itu evil muncul kembali tuh setelah lama bersembunyi dan mulai mengacau. Kekuatan ZET yang ada di dalam Jin ini pun mulai bangkit, guys. Ya, karena agar bisa menyelesaikan kekacauan ini. Nah, itulah anime-anime di mana karakter utamanya ini memiliki kekuatan tapi tidak ada orang yang tahu, guys, atau sedikit banget orang yang tahu. Itu pun palingan hanya orang terdekat. Nah, manakah anime-anime yang paling kalian favoritin? Tulis aja di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user Neko undur diri. Sampai jumpa di next episode.